bertemu lagi dengan teman-teman semua. Ini kayak reuni begitu. Ini karena saya bukan istilahnya bukan dosen gitu ya. Sebagai profesional peneliti, maka mungkin akan memberikan gambaran kira-kira berdasarkan apa yang sudah kami laksanakan selama ini gitu. Jadi untuk memulainya saya ingin berterima kasih gitu ya kepada Unpad terutama karena saya bangga ternyata saya ditaruh di websitenya Ilmu Kelautan Unpad begitu. Apa namanya, dan yang menarik adalah kalau Pak Dekan kemudian diangkat jadi penasihatnya Pak Menteri Kelautan gitu, gantian saya jadi penasihat akademik. Jadi ini merupakan suatu kehormatan bagi saya walaupun saya juga masih dalam taraf belajar begitu, tapi kan begitu. Tahun 2015 dinamika oceanografi gitu ya. Dan ini yang menarik adalah dengan logonya Unpad Press karena warnanya itu warna bendera Jerman gitu. Tapi yang menjadi saya bersyukur adalah buku ini sudah beredar kemana-mana, bahkan dipakai untuk bahan belajar dari mahasiswa-mahasiswa saya di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Jadi hampir semua yang bimbingan ke saya ini menggunakan buku ini sebagai referensi gitu. Kemudian buku ini juga sudah berada di perpustakaannya Sesko TNI di Bandung. Nah, Sesko TNI itu di Cimahi sebelahan dengan Sesko Angkatan Darat. Jadi kebetulan dua kali saya diminta untuk mengajar para kolonel calon jenderal mulai dari Angkatan Darat, Laut, Udara. Mereka juga berminat untuk belajar tentang oceanografi gitu. Jadi bukunya ini sudah terkenal juga di sana. Terus buku ini juga dipakai juga untuk mengajar di pendidik spesialis surveyor hidrooceanografi. Jadi kalau teman-teman dari Angkatan Laut yang mereka yang organik yang mau pindah ke Pushidrosal, biasanya mereka akan melakukan di training dulu di Pusdikhidros. Nah, mereka juga belajar itu bagaimana kemudian melakukan pengukuran hidrooceanografi dan lain sebagainya, termasuk cara mengolah data. Nah, buku ini juga dipakai gitu. Kemudian juga referensi bagi mahasiswa-mahasiswa saya di Sesko TNI AL. Kalau di Sesko TNI AL ini levelnya adalah para mayor. Jadi para mayor ini juga ada mahasiswa yang dari perwira dari mancanegara juga seperti Australia, seperti Thailand, Jepang gitu ya. Buku ini cukup dipakai ketika mereka juga menyusun tugas akhir. Jadi kalau di Sesko TNI AL itu dia begitu lulus juga mendapatkan gelar magister vokasi ya berupa magister operasi laut. Nah, buku tersebut juga sangat bermanfaat ketika saya melakukan bimbingan doktoral dan menguji para mahasiswa Sekolah Ilmu Lingkungan di UI. Jadi beberapa dari mereka ada yang mengambil disertasi itu sedikit menyerempet ke arah lingkungan laut sehingga untuk lebih mengenalkan terkait dengan dinamika oceanografi, maka mereka membaca buku dinamika oceanografi tersebut gitu, sehingga ini akan memudahkan mereka untuk
mengerjakan disertasi yang lebih dalam lagi, yang lebih kompleks lagi dikaitkan dengan sosial dan ekonomi. Nah, terkait dengan variabel studi riset oceanografi terapan, secara umum sebetulnya parameternya ya ini saja, mulai dari sejak mahasiswa sampai kemudian menjadi peneliti ya kebanyakan yang dioprek hanya ini saja, berupa batimetri, suhu, salinitas, tekanan, dinamika muka laut, pasang surut, gelombang, sirkulasi arus, kualitas air, kesuburan primer, dan meteorologi maritim. Nah, dari variabel-variabel ini kemudian digunakan untuk melakukan riset terapan berupa riset tentang ekologi laut, tentang dinamika populasi ikan atau mencari fishing ground, kemudian mencari atau memodelkan transport dari polutan seperti tumpahan minyak, sampah di laut maupun eutrofikasi. Kemudian dinamika oceanografi juga dipakai untuk riset tentang pariwisata bahari, arkeologi maritim, gitu, atau digunakan untuk forensik, bahkan untuk pertahanan dan keamanan. Nah, kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai reviewer AMDAL pusat di KLHK gitu ya. Jadi di tim nasional reviewer AMDAL itu ada perwakilan dari kementerian dan lembaga. Saya mewakili dari KKP. Jadi berdasarkan pengalaman saya mereview sejak tahun 2018 hingga sekarang, ada beberapa laporan-laporan AMDAL yang disusun oleh konsultan itu kurang memadai ketika pada bagian atau bab analisis rona awal oceanografi dan perakiraan dampak hipotetik penting. Nah, di sini yang diperlukan untuk mengerjakan hal tersebut adalah biasanya adalah survei pengukuran atau analisis data batimetri, pasang surut, arus, gelombang, dan lain sebagainya. Atau kemudian bila AMDAL-nya dipergunakan untuk menyusun proyek tertentu, maka diperlukan simulasi modelan seperti arus, gelombang, dan lain sebagainya. Kemudian dari hasil analisis data-data tadi ditambahkan dengan simulasi pemodelan numerik, kemudian dilakukan overlay dengan menggunakan sistem informasi geografis. Nah, itu di-overlay dengan RZWB3K atau RT-RW sehingga bisa memperlihatkan potensi dari konflik rencana keproyekan dengan zona-zona pemanfaatan umum seperti perikanan tangkap, budidaya, dan lain sebagainya hingga ke zona konservasi. Nah, di sini misalnya mahasiswa ilmu kelautan Unpad mungkin bisa ikut magang di perusahaan-perusahaan konsultan yang menyusun dokumen AMDAL tersebut. Tentunya mereka akan sangat terbantu. Kalau berdasarkan pengamatan gitu ya, itu banyak yang dokumen-dokumen AMDAL yang perusahaan konsultannya justru dari dari Bandung gitu. Sehingga akan sangat bermanfaat apabila ini bisa dilingkan gitu. Teman-teman dari perusahaan AMDAL bisa turut dibantu oleh mahasiswa ilmu kelautan Unpad. Nah, kemudian berdasarkan pengamatan saya juga pernah menjadi reviewer RZWB3K, tidak lama sih, hanya sebentar saja. Nah, itu beberapa provinsi masih kesulitan dalam menyusun album peta dan analisis RZWB3K. Walaupun beberapa telah dikontrakkan kepada universitas atau LSM setempat. Nah, sebetulnya yang diperlukan adalah sama. Jadi untuk menganalisis variabel oceanografi, kemudian kalau diperlukan untuk simulasi pemodelan numerik, gitu ya, kemudian overlay juga, begitu, di overlay juga dengan zona-zona pemanfaatan umum atau alokasi ruang lainnya. Nah, mungkin saja mahasiswa ilmu kelautan Unpad ini juga bisa magang nih antar universitas tadi seperti yang disampaikan oleh para profesor sebelumnya seperti Prof. Luki, Prof. Marfai, dan Prof. Agus Trianto. Jadi
bisa juga dikirimkan untuk magang untuk turut membantu proses penyusunan RZBP 3K ini gitu. Jadi kedepannya semoga peta-peta RZBP 3K ini akan semakin bagus dan tidak kesulitan dalam mencari sumber daya manusia. Kemudian untuk kesempatan magang di lingkup KKP, jika diperkenankan saya akan memaparkan ada 2 lokasi yang potensial. Yang pertama adalah di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, yang kedua adalah di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut. Jadi kalau misalnya di BRSDM, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia, tentunya sangat banyak UPT-nya gitu ya. Cuman yang akan saya paparkan di sini hanya yang terkait dengan Pusat Riset Kelautan. Jadi kalau misalnya di Pusat Riset Kelautan ada mempunyai UPT Balai Riset Observasi Laut di BROL Perancak. Di sana ada 2 ground station menerima citra satelit radar, yang satu lagi menerima satelit optis, dan itu kontinu. Kemudian misalnya di Lokal Riset Sumber Daya dan Kerentanan Pesisir di Bungus di Sumatera Barat, di sana ada stasiun meteorologi maritim yang untuk memantau Samudra Hindia Timur gitu ya. Di sana beberapa mahasiswa Unpad juga pernah melakukan PKL magang di sana juga gitu. Kemudian instalasi riset garam dan mineral laut di Pamekasan, Madura. Nah, ini masih jarang mahasiswa yang ke sana. Kebanyakan yang dekat saja sih yang datang ke sana seperti mahasiswa dari Universitas Hang Tuah. Di sana ada fasilitas mes juga, ada bengkel kerja, bengkelnya ada buat bikin peralatan, ada mesin las juga dan lain sebagainya. Di pinggir laut juga. Jadi ini bisa kalau misalnya ada mahasiswa Unpad yang kemudian aslinya dari Madura, mungkin sekalian pulang kampung gitu kan, PKL 3 bulan atau 1 semester bisa di sana gitu. Kemudian yang terbaru yang siap operasional ada lagi di Pangandaran. Namanya Pangandaran Integrated Aquarium and Research Institute atau PIAMARI. Yang PIAMARI ini mungkin baru operasional tahun ini ya. Tapi yang satu lagi yang di Morotai itu masih proses, jadi masih belum ready kayaknya. Tapi ini sedang diuji coba, misalnya akan dipergunakan oleh teman-teman mahasiswa dari Politeknik AUP yang dari Bitung. Itu kalau nggak salah sudah mulai menjajaki berada di sana juga. Nah, kemudian kalau yang untuk di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut itu juga banyak UPT itu, seperti di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, namanya kalau disingkat BPSPL, itu ada di Padang, Pontianak, Makassar, Denpasar. Ada lagi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional, BKKPN, itu di Kupang. Kemudian ada lagi Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, itu ada di Sorong, ada di Serang. Ya, ini namanya Sorong Serang. Nah, ini pas ini Sorong dan Serang gitu. Hanya beda huruf vokal. Kemudian ada lagi Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional di Pekanbaru. Nah, jadi UPT-UPT ini juga secara teknis tentunya pasti welcome gitu dengan adanya mahasiswa gitu ya. Sehingga akan lebih lebih hidup gitu, lebih ramai suasananya gitu. Nah, selanjutnya, misal ya, kalau ada yang ingin untuk melakukan riset bareng di lingkup KKP gitu ya, ini sebetulnya berlaku di seluruh
Satker dan UPT bahwa biasanya kegiatan riset itu dilakukan 10 bulan efektif, biasanya antara Februari sampai November. Umumnya kegiatan survei itu paling cepat mulainya Maret. Paling lambat kalau ada kendala di masalah pendanaan dan lain sebagainya, biasanya Oktober ada yang baru start gitu. Tapi ini hal yang tidak selalu demikian gitu ya. Nah, mahasiswa magang bisa berkesempatan untuk ikut survei ke laut atau ke pesisir, atau hanya melakukan pengolahan atau analisis data di lab atau di kantor. Karena kalau untuk ikut survei ke laut tergantung kondisi anggaran riset yang tersedia atau tergantung dari jadwal survei yang tepat. Seperti dulu saya pernah memasukkan 2 mahasiswa Unpad gitu ya, ikut ke cruise kapal. Kami riset tentang monsoon onset monitoring di Samudra Hindia, 25 hari cruise di barat Sumatera gitu ya. Mabuk gratis. Nah, biasanya kalau mahasiswa itu kan suka mencoba hal-hal yang baru. Jadi pumpung mabuknya halal dan gratis bisa di laut gitu. Nah, kemudian misal nih, kalau misalnya ada mahasiswa atau pihak kampus yang ingin bisa ikut survei gitu ya, sebaiknya memang sudah melakukan sounding dulu atau berkirim surat gitu 1 atau 3 bulan sebelumnya untuk memastikan slot atau kuota yang tersedia. Dari situ nanti kalau ada surat balasan, nah itu nanti biasanya dari para ketua kelompok penelitian atau koordinator penelitian nanti akan berdiskusi dengan para pejabat terkait apakah memungkinkan ataukah tidak gitu. Misalnya memang selama ini ada yang universitas yang sudah melakukan perjanjian kerjasama, ada yang tidak, tetapi kita welcome semua. Tapi memang akan lebih baik kalau memang ada perjanjian kerjasama sehingga ini bisa diklaimkan sebagai output juga bagi program studi maupun dari pihak pusat riset kami di sini. Seperti yang sudah pernah kita punyai, misalnya sudah ada PKS dengan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Nah, terkait dengan oceanografi terapan contohnya, ini misalnya suhu permukaan laut misalnya, itu ternyata data-data ini tidak hanya diminati oleh yang berkecimpung di laut saja, tetapi kayak misalnya Indonesia International Institute for Life Science ya, dari Kalbe, itu juga berminat dengan data-data dari kelautan juga. Mereka melakukan riset tentang suatu penyakit, ini saya nggak paham gitu ya, tetapi ternyata dia mengamati juga pola dari suhu permukaan laut. Nah, gunanya seperti apa saya tidak paham, tetapi ternyata ini yang terjadi dipakai oleh mereka juga. Kemudian teman-teman dari mahasiswa dari ilmu kelautan Unpad itu juga yang topik yang sering dikerjakan di lab kami itu terkait dengan pencemaran, misalnya tentang tumpahan minyak gitu ya. Kemudian beberapa di antara mahasiswa ilmu kelautan Unpad juga melakukan tugas akhir maupun PKL terkait dengan modeling marine debris gitu ya. Yang paling sering memang yang marine debris. Bahkan ada beberapa di antaranya yang sudah publish paper gitu ya, levelnya sudah internasional. Ini terutama dibimbing oleh seperti Pak Narto, Pak Noir, Bu Mega gitu ya. Jadi ini sangat bermanfaat sekali, terutama ini membantu kami juga dalam merumuskan policy brief terkait dengan dinamika oceanografi. Kemudian yang ingin saya sampaikan juga bahwa di KKP maupun secara umum
kelitbangan di kementerian itu akan ada rencana reorganisasi di tahun 2021 atau 2022, saya tidak tahu pasti. Mungkin nanti bisa dikoordinasikan dengan teman-teman yang lebih paham dari Ristek BRIN gitu ya. Contohnya misalnya gini, di Badan Riset dan Sumber Daya Manusia KKP itu akan berubah menjadi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, di mana badan ini nanti fokus untuk ke pengembangan masyarakat. Nah, kemudian fungsi riset akan kemudian diintegrasikan ke Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ini konsepnya, tetapi implementasinya kami masih menunggu dari para pimpinan, gitu ya. Kemudian ada yang menarik, kemudian Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut itu akan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Jadi lebih luas lagi pengelolaan kelautan. Nah, kemudian akan dibentuk badan baru namanya Badan Kebijakan Teknologi Informasi Kelautan dan Perikanan. Jadi di sini badan ini akan menyingkat rantai proses sinergitas hasil Litbang Jirap. Litbang Jirap itu adalah penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan. Kemudian ada invensi, ada inovasi yang dihasilkan oleh BRIN, ya, sehingga sesuai dengan arah kebijakan Kementerian Kelautan Perikanan dan tersampaikan kepada masyarakat. Nah, ini menjadi hal tantangan yang menarik gitu ya bagi para mahasiswa untuk bisa ikut terjun bagaimana sih kemudian belajar dan praktek langsung menjadi seorang peneliti yang kemudian hasil penelitiannya ini langsung digunakan untuk menghasilkan suatu kebijakan. Nah, sehingga selain teori, mahasiswa calon magang itu akan lebih baik bila dibekali atau sudah diperkenalkan dengan pengetahuan praktis atau dasar terkait misalnya dasar-dasar teknik survei pengukuran oceanografi, kemudian ada pengetahuan keselamatan kerja gitu ya, kemudian ada dasar-dasar teknik pengolahan data statistik ya, bisa menggunakan yang paling sederhana aja, misalnya analisis toolpath yang ada di Microsoft Excel, itu yang paling sederhana. Atau ada yang lebih advance, misalnya di SPSS, di Minitab, atau yang sekarang lagi ngetren adalah di R software. Itu ada yang gratis, gitu ya. Kemudian dasar-dasar teknik pengolahan atau analisis data oceanografi menggunakan MATLAB gitu ya, atau yang versi yang tidak berbayarnya namanya Scilab gitu ya. Kemudian ada IDL, Java, C++, Python, Ferret, Fortran dan lain sebagainya. Kemudian dasar-dasar teknik penggunaan sistem informasi geografis seperti ArcGIS, QGIS. Kalau ArcGIS kan berlisensi, mungkin pakai QGIS yang free gitu ya. Kemudian pengetahuan pengantar atau dasar tentang big data dan Internet of Things. Nah, kami paham bahwa kemungkinannya tugasnya dosen sudah sangat banyak begitu ya. Jadi kalau misalnya memang terbatas waktunya, maka rekan-rekan dosen bisa mengarahkan mahasiswa untuk belajar dari YouTube atau dari GitHub. Nah, ini gratis nih. Jadi gratis ini berarti merdeka tidak berbayar. Nah, jadi pas kan kurikulum merdeka ya. Jadi merdeka juga tidak harus bayar. Kemudian saya akan berikan contoh, misalnya ini adalah mata kuliah pilihan di program studi hidrografi atau di program studi hidrooceanografi di Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut. Misalnya ini ada mata kuliah praktek komputer aplikasi survei oceanografi. Nah, dalam satu semester ini mahasiswa kami berikan tugas besar tematik gitu ya, bergabung dengan para dosen membangun aplikasi gitu. Jadi langsung teori praktek langsung diverifikasi gitu.
Di situ misalnya yang sudah kita hasilkan ini ada namanya web database Purwarupa Fusi Oceanografi. Jadi di sini langsung mahasiswa tidak hanya dilatih secara teori, tetapi praktek juga bagaimana membangun sebuah basis data, kemudian bagaimana kemudian menyiapkan data dan lain sebagainya, sampai kemudian juga membangun aplikasi Android. Kemudian dilatih juga bagaimana melakukan step by step juga meregister aplikasi itu, kemudian sampai bisa publish toko ke toko aplikasi Google atau Google Play Store gitu. Ini contohnya yang sudah publish gitu ya di toko aplikasi Google gitu, namanya Fusi Oceanografi. Nah, ini contoh gitu. Kemudian di mahasiswa program studi hidrooceanografi itu juga belajar dan praktek juga membangun peralatan. Selain membangun hardware, juga membangun software. Misalnya ini contoh mahasiswa kami yang membangun atau membuat CTD profiler. Jadi tidak hanya hardware-nya saja, tetapi juga front end-nya dibangun. Front end dari ketika dari data ini, dari sensor kemudian dirubah menjadi yang bisa dibaca oleh software dan langsung bisa real time, bisa untuk dimonitor gitu. Jadi menggunakan coding-coding standar yang sudah diakui oleh Intergovernmental Oceanographic Commission dari UNESCO. Nah, cerita sedikit tentang mahasiswa ilmu kelautan UNPAD itu sudah sejak 2011 hingga sekarang itu masih rajin mengirimkan mahasiswanya baik PKL, magang maupun skripsi. Di sini mereka belajar menjadi seorang peneliti. Jadi hari-harinya mereka ya melakukan diskusi, kemudian melakukan desain riset, kemudian melakukan pengolahan data gitu ya. Bahkan ketika sebelum mereka kembali pulang ke kampusnya, mereka kita minta untuk presentasi. Nah, ketika melakukan presentasi itu kita masukkan ke ruang teater gitu ya, atau ke ruang rapat, kemudian nanti akan dihadiri oleh para peneliti maupun juga para tetangga di kompleks Bina Samudra Ancol. Jadi kita undang juga teman-teman peneliti dari Pusat Oceanografi LIPI, teman-teman dari SeaWorld Ancol, dari Pushidrosal, bahkan dari STTAL, sehingga ini bisa tercipta suatu atmosfer yang apa ya, yang guyup gitu ya, yang akrab gitu dengan calon peneliti, mahasiswa, bahkan sampai yang sudah menjadi peneliti dan praktisi gitu. Sehingga di sini akan semakin memperkaya apa saja sih sebetulnya problematika ketika di dunia kerja, apa saja sih problematika ketika di suatu implementasi yang lebih real ketimbang hanya teori-teori yang ada di kampus. Nah, sehingga yang bisa saya sarankan, kurang lebihnya mohon maaf, misalnya ini mungkin bisa diadopsi dari sistem University of Applied Science yang di Fachhochschule. Pak Yudi mungkin sudah paham karena dulu kita sama-sama di Bremen bahwa kalau di Fachhochschule di Jerman itu setiap mahasiswa itu langsung diberi 2 ijazah. Jadi satu ijazah yang berlaku hanya di Jerman, yang satu lagi ijazah yang berlaku di Uni Eropa. Nah, itu sesuai dengan isu ketenagakerjaan berbagai bidang di Jerman. 1 menit lagi, Pak. Oke, ini sebentar lagi selesai. Dan di Eropa.
Kemudian perlu dijajaki kemungkinan keterampilan-keterampilan yang telah dikuasai dalam praktikum yang mungkin bisa diterbitkan tersendiri sebagai sertifikat kompetensi tertentu. Kemudian mungkin perlu dijajaki kemungkinan lulusan dari kelautan Unpad ini diberikan juga sertifikat atau gelar kompetensi marine profesional gitu misalnya. Nah, yang menarik adalah tadi ternyata apa yang ide yang akan saya sampaikan ternyata sudah diaplikasikan di kurikulum dari universitas yang ada seperti yang dipresentasikan oleh Mas Agus sama Prof dari Prof Luki tadi, bahwa di itu yang terkait dengan konsep misalnya KKN misalnya, ini juga bisa dijadikan alternatif tempat PKL atau magang. Jadi supaya bisa mengefektifkan penggunaan dana desa lebih tepat sasaran. Gitu. Kemudian saya rasa cukup dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa dilanjutkan untuk diskusi. Saya kembalikan ke moderator Pak Sunarto, terima kasih.